All of them, please. Tous. Not yet. Hey, where you going? Where you going? You jump really fast. You might survive the blast. Wait! Halo pecinta film, hari ini kita akan mengulas film The Amateur tahun 2025. Film yang disutradari oleh James Hawes dan dibintangi oleh Rami Malek ini menceritakan tentang seorang pria yang ingin membalas dendam kematian istrinya, namun tidak dapat dukungan dari lembaga tempat dia bekerja cuy. Akhirnya dia memutuskan untuk melakukannya sendiri, walaupun dia tidak punya kemampuan dan keberanian untuk melakukannya, alias amatiran cuy. Kita lihat kisahnya seperti apa, fokus ke filmnya, selamat menonton dan enjoy. Scene pertama kita diperlihatkan oleh seorang pria yang bernama Charles Heller. Ya, inilah dia tokoh utama kita. Hari itu, ia sedang berbincang dengan istrinya yang bernama Sarah, yang pada saat itu, Sarah ingin meminta izin pergi ke luar negeri untuk keperluan pekerjaannya. Tanpa ada firasat apapun, Charles mengizinkannya karena Charles ini adalah seorang pria yang baik dan percaya kepada istrinya. Meski berpenampilan biasa atau bisa dibilang culun, ternyata Charles ini bekerja di markas utama CIA di Amerika cuy. Dan dari sini kita bisa tahu kalau otak Charles ini bukan otak sembarangan. Karena di CIA, ia adalah seorang ahli kriptografi. Kriptografi adalah ilmu untuk menyandikan pesan atau data agar tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berwenang. Menggunakan algoritma kode untuk merubah teks biasa menjadi teks acak dan hanya dapat dibaca kembali dengan kunci khusus. It's a matter of time. Like puzzles. Saat sedang bekerja, secara tidak sengaja, Charles menemukan informasi rahasia, yaitu salah satu atasannya yang bernama Direktur Moore, di mana informasi tersebut berkaitan dengan misi penyerangan seperti serangan udara, bom bunuh diri, yang ditujukan untuk negara yang dianggap musuh Amerika Serikat. Our Department of Defense spokesman denied operations in the area, blaming the attack on local insurgents. Di sela-sela kesibukannya, Charles berusaha menghubungi istrinya yaitu Sarah yang sedang berada di luar negeri untuk sekedar mengetahui bahwa istrinya itu sedang baik-baik saja. Bien. Bye. 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 Bye-bye. Keesokannya di tempat kerja, Charles sudah ditunggu oleh atasannya, yaitu Direktur Moore, yang membuat Charles sedikit gugup karena takut ada kaitannya dengan informasi yang Charles temukan kemarin. Tapi ternyata justru Direktur Moore bermaksud menyampaikan kabar buruk yang baru saja terjadi di London, yaitu sebuah serangan teroris yang diketahui telah menewaskan Sarah istrinya. Saat di rumah, Charles terus memikirkan istrinya yang telah pergi secepat ini. Dan keesokan harinya, Charles menemui atasannya untuk menanyakan perkembangan kasus tersebut. Dan Charles penasaran dengan wajah para pelaku. Tapi saat ini, Direktur Moore dan tim yang menginvestigasi mengaku belum menemukan kabar apa-apa dan meminta Charles untuk tetap tenang dan menyerahkan kasus ini pada tim yang berwenang. Karena tak kunjung ada perkembangan dari kasus ini, Charles pun bergerak sendiri dengan mengakses komputer markas tempat ia bekerja, dan Charles pun menemukan CCTV di mana lokasi kejadian, dan ia mengetahui
bahwa para pelaku ini terdiri dari 4 orang. Out into the corridor. The detail got jumpy, and one of the 4 drew on him. And the police have been called. Suspects are now in a race to leave the... Dan di dalam rekaman itu terlihat jelas para pelaku memasuki gedung konferensi pers yang di dalam gedung tersebut terdapat Sarah istrinya yang bekerja sebagai jurnalis. Dan sungguh nasib buruk yang diterima dari sekian banyak orang, justru Sarah lah yang dijadikan sandera, dan pada akhirnya para pelaku menembak Sarah di tempat terbuka sebagai bentuk peringatan kepada polisi. Memanfaatkan kemampuannya dengan pemataan gambar dan pencocokan suara, Charles pun berhasil mendapatkan nama dan wajah dari 3 orang pelaku. Namun, satu di antaranya masih belum terdeteksi karena menggunakan masker dan topi, dan dialah orang yang menembak Sarah dan juga ketua dari kelompok teroris itu sendiri. Turns up there regularly. I'm still filling that in. Di depan Direktur Moore dan wakilnya, Charles menjelaskan bahwa ia sangat yakin bahwa keempat pelaku ini cuma berperan sebagai pembuat kekacauan. Jadi, ada sebuah kelompok atau mungkin suatu negara yang telah menyewa keempat pelaku tersebut untuk melakukan sebuah serangan teroris. Dan dengan demikian, Sarah adalah korban dari sebuah bisnis untuk kepentingan suatu negara. You knew this. Thank you. Benar saja, ternyata Direktur Moore dan wakilnya sudah tahu siapa saja dari 4 pelaku tersebut. Namun, alasannya demi keamanan negara dan tempat kejadian berada di luar negeri, mereka memilih diam demi menjaga nama baik antar kedua negara. We think it would be good for you to see Dr. Garrison. Bukan bantuan yang Charles dapatkan, justru Direktur Moore menyuruh Charles pergi ke psikiater supaya Charles bisa lebih tenang, dan bukannya dapat lebih tenang, Charles justru tambah gelisah dan timbul pemikiran untuk mencuri data informasi rahasia dari tempat ia bekerja. Akhirnya, Charles pun mencuri data rahasia yang berkaitan dengan kegiatan ilegal yang melibatkan Direktur Moore dan wakilnya, yaitu misi serangan udara dan serangan bom bunuh diri. Ternyata, Charles pun sudah punya teman online yang sama-sama seorang ahli kriptografi yang sudah lama ia kenal, namun ia belum pernah bertemu. Very quietly. Setelah mencetak informasi tersebut, Charles menunjukkan kepada Direktur Moore dan wakilnya serangkaian kegiatan ilegal mereka beserta bukti tanda tangan mereka. Mereka pun marah dan terkejut dan mengancam Charles akan dipenjara. Go to jail, idiot. Maybe, but we'll all be there together. That I'm not throwing you out of this office. Dengan santainya Charles menjawab kalau ia sudah merancang sistem yang akan mengirimkan file-file secara otomatis ke beberapa media dan juga jurnalis terkenal jika dalam 24 jam dia tidak memasukkan kode, dan kodenya itu hanya Charles yang tahu. Artinya, jika Charles dibunuh ataupun dipenjara, sama saja Direktur Moore dan wakilnya juga akan tamat. 4 hours later, the files will be released to the public. Nah, niat Charles mengancam ternyata ini, cuy. I want to kill them myself. I beg your pardon? You heard? Ya, jadi si Charles ini ingin balas dendam itu sendiri. Ancaman yang barusan ke atasannya itu, jadi supaya Charles itu bisa dapat pelatihan dari CIA. Nah, latihan itu kayak latihan nembak, latihan strategi, dan juga kayak seperti jadi agen CIA buat balas dendam pakai tangannya sendiri, cuy. CIA will train me. I mean, this is a practical joke, right? I want a fighting chance. Setelah Charles meninggalkan ruangan, Direktur Moore dan wakilnya khawatir nih, ancaman Charles ini beneran apa enggak. Dan daripada mengambil resiko, akhirnya ya dia ngizinin buat si Charles itu dilatih oleh CIA. Need to keep a lid on this. I can't believe I'm doing this. If it exists. If it doesn't, accident. Singkat cerita, akhirnya Charles berada di tempat pelatihan CIA dan ia langsung menemui sang pelatih yang bernama Henderson. Nah, di latihan pertama ini, yaitu latihan nembak, Charles begitu gugup dan terlihat amatiran.
hingga tak satu pun peluru yang mengenai target. Bahkan saat Charles diminta mendekat pun, tetap saja peluru tidak bisa mengenai target. Dan hal ini membuat sang pelatih agak sedikit kecewa. Setelah latihan menembak yang buruk, Charles akhirnya menemukan keahliannya di bidang merakit peledak dari bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar. Dan juga Charles diajarkan untuk mencetak identitas palsu seperti KTP, paspor, dan lain-lain. May I keep this? Sure. Di malam hari setelah latihan, saat Charles sedang beristirahat, datanglah sang pelatih yang memberikan hasil dari latihan tadi, di mana dari hasil tersebut sesungguhnya Charles tidak memenuhi syarat layaknya sebagai anggota CIA. Jadi Charles sama sekali tidak memiliki kemampuan, bahkan nyali pun Charles tidak punya, alias pengecut. Oh, come on, take it. What is it? What do you take it? Hey, now. Dan untuk memberikan bukti penilaiannya, sang pelatih memberikan pistol kepada Charles untuk ditembakkan kepada dirinya. Dan ya, benar saja, Charles tak mampu untuk melakukannya, alias tidak punya nyali. Can't make you into something that you're not. I'm sorry. Sementara di ruang CIA, Direktur Moore dan tim khusus mulai memeriksa rekaman CCTV kegiatan Charles, di mana mereka mencari kebenaran atas ancaman yang Charles berikan. Mereka mulai menggeledah rumah Charles, ruangan kerja, dan bahkan tempat di mana Charles biasa ngopi. Dan ya, sebagai pria yang memiliki IQ 170, Charles sangat pandai menyembunyikan jejak dan bukti-bukti, sehingga Direktur Moore menyuruh tim untuk lebih teliti dalam bekerja. Setelah beberapa hari Charles di tempat latihan, tim dari Direktur Moore tidak menemukan apa-apa mengenai Charles. Akhirnya, mereka berkesimpulan bahwa Charles selama ini hanya menggertak saja, alias ancaman Charles cuma omong kosong. Maka dari itu, Direktur Moore langsung memerintahkan sang pelatih untuk menghabis Charles hari itu juga. Tanpa mereka sadari, selama ini Charles telah memantau gerak-gerik mereka melalui alat penyadap kecil yang ia taruh di sebuah plit kertas. Setelah mengetahui bahwa Charles akan dibunuh, ia segera pergi meninggalkan tempat pelatihan. Bermodal identitas palsu yang sudah tercatat resmi, Charles berangkat ke kota London, kota di mana istrinya dibunuh, dan ia ingin membalas dendam seorang diri. Charles sengaja menginap di salah satu hotel yang berdampingan dengan sebuah restoran yang biasa didatangi pelaku. Pelaku pertama yang Charles targetkan adalah seorang wanita. Dan dengan keterampilannya, tidak sulit bagi Charles untuk meretas ponsel dari jarak jauh. Dan Charles berhasil menemukan lokasi apartemen tempat tinggal wanita tersebut. Saat wanita itu keluar, Charles dengan cepat masuk ke apartemennya. Lagi-lagi di sini Charles menunjukkan kepintarannya, di mana ia membuka kunci hanya dengan bermodal tutorial dari YouTube. Ketika sudah berada di dalam, Charles segera memotret seluruh jadwal wanita tersebut dan mengambil sebuah pistol yang disimpan dalam laci meja. Tiba-tiba, wanita itu pun pulang bersama pacarnya. Dari sini kita bisa lihat bahwa Charles memang benar-benar tidak punya nyali untuk membunuh. Bahkan, saat kesempatan itu begitu terbuka, dia malah terlihat begitu gugup. Setelah di hotel, Charles begitu menyesal karena dia tidak dapat membalas kematian istrinya dan membiarkan pelaku itu lolos. Tapi, tak lama dari itu, Charles menemukan cara bagaimana membunuh tanpa harus dengan tangannya sendiri. Bermodalkan jadwal yang ada di dalam kalender
Ternyata wanita ini memiliki sebuah alergi yang berasal dari serbuk bunga. Sehingga keesokan harinya Charles mendatangi toko bunga untuk memborong semua bunga itu. All of them, please. Tous. Not yet. Bukan cuma itu, Charles juga berhasil mengetahui bahwa selama ini wanita tersebut sering mendatangi klinik untuk melakukan pengobatan dan tes pernapasan. Dan ya, komputer pun dibuat mati oleh Charles supaya dokter itu keluar dan si Charles bisa masuk ke dalam. Setelah di dalam, Charles langsung mengunci pintu dan bilik kaca itu tersebut. Lalu ia memasukkan serbuk bunga yang sudah ia bawa. Saat wanita itu sedang kesakitan, Charles mulai menginterogasi kepada wanita itu untuk menanyakan siapa saja dari 4 pelaku tersebut. Alih-alih wanita itu selalu minta ampun, Charles yang pada dasarnya orang baik akhirnya membukakan pintu tersebut. Dan ya, wanita itu pun tewas bukan karena serbuk sari alias ditabrak. Charles yang panik langsung pergi meninggalkan lokasi. Selesai dengan wanita itu, Charles langsung meluncur ke Prancis untuk menemui pelaku yang kedua. Dan setibanya di sana, Charles sejenak menghibur diri karena kepikiran dengan wanita yang telah ia bunuh. Bagaimanapun, Charles belum pernah membunuh orang itu sebelumnya. Tanpa diduga, Charles bertemu dengan sang pelatih yang tempo hari melatih dia di CIA. Entah ini perintah Direktur Moore atau inisiatif sang pelatih, tampak dari sang pelatih terlihat mengkhawatirkan keadaan Charles yang dianggap tidak mampu untuk melakukan aksi balas dendamnya. Doesn't matter how smart you are. If you panic, that will always screw up a good plan. Karena takut sang pelatih akan menghalangi, Charles menunjukkan hasil latihannya di CIA, yaitu membuat bom dengan pemicu jarak jauh. Setelah berhasil kabur dari sang pelatih, Charles langsung menghubungi teman online-nya yang diketahui saat ini sedang berada di Turki. Tanpa basa-basi, Charles langsung terbang menuju untuk menemuinya. Wait, he is not who you're looking for. Dan inilah teman online Charles yang bernama Inquilan. Mereka ini sudah berteman selama 5 tahun dan Inquilan ini juga seorang ahli kriptografi sama seperti Charles. Di sini Charles meminta bantuan untuk menemukan pelaku kedua. Mr. CIA man Sagan, I guess. Akhirnya mereka berdua pun mulai mencari keberadaan pelaku kedua. Dan berkat keahlian Inquilan, mereka berhasil menemukan pelaku kedua yang bernama Miska. Dan Miska ini diketahui sering melakukan kegiatan traveling dengan pacarnya. Dengan memanfaatkan Instagram pacarnya, diketahui akhir-akhir ini bahwa Miska saat ini sedang berada di Madrid, Spanyol. And flew Moscow to Madrid last week. Singkat cerita, tibalah Charles dan Inquilan di Madrid, Spanyol. Dengan terus memantau kamera CCTV yang dimana Miska biasanya nongkrong dengan pacarnya, diketahui juga bahwa Miska hobi berenang di salah satu kolam kaca yang ada di atas gedung. Dan Charles mulai mempelajari detail bagaimana kaca tersebut bisa menampung air sebanyak ratusan ton. Ternyata kaca tersebut memiliki beberapa lapis yang masing-masing lapisannya memiliki celah udara untuk memperkuat. Dan Charles langsung mengambil regulator, alat selam yang digunakan untuk mengurangi tekanan udara pada kaca kolam tersebut. Selesai menyetel regulator di ruang mesin,
Charles langsung menemui Miska di kolam renang kaca. Seperti sebelumnya, Charles hanya minta satu hal, yaitu sebutkan nama ketua mereka. Dan sama ngeyelnya dengan wanita yang tadi pertama, Miska tak memberitahu Charles siapa ketuanya. Maka Charles pun tak segan-segan untuk menekan tombol pematiknya. Setelah menghabisi Miska, Charles tiba-tiba didatangi oleh agen suruhan Direktur Moore yang ditugaskan untuk membunuh Charles. Dan secara tiba-tiba, Charles pun bertemu dengan sang pelatih. Charles mengira sang pelatih ini akan menangkapnya, namun justru sebaliknya, sang pelatih lah yang menolong Charles pada saat itu. Dari sini Charles baru sadar kalau sang pelatih berada di pihaknya. Sementara di markas, Direktur Moore dan tim terus mengawasi CCTV hotel tempat Charles barusan beraksi, dan mereka melihat kalau selama ini Charles dibantu oleh pihak luar. Terbukti dari earphone yang dipakai Charles, dan tim Direktur Moore langsung melakukan pencarian dan menemukan histori-histori kirim pesan antara Charles dan Inquiline. Inquiline. Codename Inquiline. Locate this person. Codename Inquiline. Get me the Russian station chief in Istanbul. Tanpa Charles dan Inquiline sadari, Direktur Moore mengirim pembunuh untuk menghabisi Charles dan Inquiline di Turki, di mana aksi ini dilakukan saat mereka sedang beristirahat. Namun, berkat sensor gerak yang Inquiline pasang di luar rumah, mereka pun tahu dan segera pergi meninggalkan rumah. Kejar-kejaran pun terjadi. Charles dan Inquiline di dalam mobil, sedangkan pembunuh di dalam speedboat. Mereka terus ditembaki dari kejauhan hingga akhirnya mobil pun terhenti, dan sedihnya Inquiline pun tertembak. Sempat dibawa ke tempat aman, tetapi nyawa Inquiline tidak terselamatkan. Kini Charles hanya seorang diri, tanpa ada yang membantunya lagi. Kali ini dia hanya mengandalkan kemampuan otaknya yang ber-IQ di atas 170 dan mengandalkan ponsel milik Inquiline. Charles pun menghubungi pelaku ketiga yang bernama Ellis. Diketahui si Ellis ini sering membeli senjata ilegal untuk kebutuhan aksi terornya, dan dari sini Charles berpura-pura sebagai penjual untuk memancing Ellis keluar dan menemuinya. Berlokasi di Rumania, Charles memberitahu Ellis tempat atau lokasi yang nantinya digunakan untuk bertransaksi senjata tersebut. Sambil menunggu Ellis datang, Charles menyempatkan diri untuk membingungkan Direktur Moore dan tim dengan melakukan scanning wajah manual dan ditempel di wajah orang random yang ada di berbagai negara. Heller's in Berlin. Dan benar saja, Direktur Moore dan kawan-kawan dibuat bingung dengan kemunculan wajah Charles di berbagai negara. Dengan begitu, Charles bisa lebih fokus dengan si Ellis ini. Got a ping in Rome. The little prick is now at a museum. He just got on a tram in Prague. Di saat Direktur Moore baru menyadari kekacauan ini, Charles sudah kedatangan buruannya, yaitu Ellis, dan Ellis pun langsung disuruh untuk membuka kotak tersebut. Dan ternyata Stay on the phone. You just armed an IED. It's on a beam trigger. You drop the lid, move away, or cross the beam. It detonates. lagi-lagi Charles menunjukkan kepintarannya. Jadi Charles sudah memasang peledak di dalam kotak tersebut, dan apabila kotak itu ditutup, otomatis bom itu akan ikut meledak. Ellis pun tak bisa kemana-mana, dan Charles pun muncul untuk menginterogasinya. Sama seperti kedua pelaku lainnya, Charles hanya menanyakan siapa bosnya dan di mana keberadaannya.
Karena takut, Alice pun memberitahu semua informasi itu kepada Charles. Dan tetapi apa yang terjadi? Hey, guy. You jump really fast, you might survive the blast. Selesai dengan Alice, kini tinggal satu lagi target Charles berikutnya, yaitu si ketua atau si raja terakhir. Sesuai informasi yang diberikan Alice tentang si ketua yang suka berlayar dengan kapal di lautan Rusia, Charles pun mendatangi satu persatu pelabuhan untuk menanyakan sebuah kapal dengan nama tertentu. Charles rela menghabiskan waktu berhari-hari untuk mendapatkan target buruannya. Hingga suatu hari, Charles melihat sebuah kapal yang ia cari. Namun, ketika baru menghampiri, Charles tiba-tiba dipukul sampai pingsan. Setelah dipukul dengan pingsan, Charles pun dibawa oleh orang-orang si ketua di dalam kapal. Dan inilah penampakan sang ketua atau raja terakhir. Si ketua mengatakan kalau dirinya tidak punya masalah personal dengan istrinya. Dia menjelaskan bahwa kejadian hari itu murni spontanitas yang harus dilakukan untuk menghindari dari kepungan polisi. Si ketua mengaku kalau dia sudah mengetahui kematian 3 anak buahnya dan si ketua sudah menyelidiki bagaimana cara mereka dibunuh. Setelah diamati, diketahui bahwa Charles bukanlah seorang pembunuh sejati karena dari cara yang dilakukan sama sekali tidak menyentuh. Doesn't mean you're weak. Truly a killer. Don't believe me? Tanpa ragu-ragu, si ketua menyodorkan sebuah pistol yang berisikan peluru kepada Charles. Namun, lagi-lagi Charles tidak bisa melakukannya, justru malah menaruh pistol tersebut. Ternyata, dalam waktu yang bersamaan, Charles telah merancang sesuatu yang sungguh jenius. That would be the Finnish Navy. That is not possible. Tanpa disadari oleh si ketua dan anak buahnya, ternyata kapal ini sudah memasuki daerah teritorial Finlandia. Jadi, Charles secara diam-diam sudah meretas kamar ini dari kamar hotelnya dengan menjadikan ponsel anak buahnya dan jam tangan Charles yang disita sebagai pemancar. Selain itu, Charles juga telah mengirim bukti-bukti kejahatan si ketua pada polisi internasional, sehingga tamatlah sudah riwayat si ketua ini. Sementara di markas CIA, berdasarkan pengakuan si ketua teroris, Direktur Moore sebagai pimpinan CIA pun harus ditangkap atas rangkaian kejahatan kemanusiaan yang menewaskan ribuan nyawa tak bersalah dan juga menjadi bukti di mana lembaga CIA di bawah naungan Direktur Moore sering dan dengan sengaja membuat kekacauan di negara lain. Akhirnya, setelah balas dendam itu tuntas, Charles mengunjungi makam almarhum istrinya dan meletakkan bunga di nisannya. Dan entah direncanakan atau tidak, Charles kembali bertemu dengan sang pelatih, di mana kali ini sang pelatih mengucapkan rasa kagumnya kepada Charles karena telah berhasil menjalankan misi dengan baik. See you around, Charlie. Akhir cerita, Charles pun mewujudkan impiannya dulu bersama almarhum istrinya, yaitu menerbangkan pesawat kecil yang ia rakit sendiri. Sebelum ditutup, saya ingin memohon maaf jika dalam penyajiannya masih banyak kekurangan. Sebagai kreator, dukungan dari Anda sangatlah berarti.